Menurut kalian, pria yang tidak subur itu ada ciri fisiknya nggak sih? Atau sama aja sama pria normal? Jadi tergantung pandangan, ya pandangan kalian. Tapi ya, itu ada, ya ada. Jadi kalau teman-teman ya, ada pria yang badannya besar, ya kerjanya angkat berat, tapi ternyata divonis dokter mengalami masalah kesuburan. Nah, sebaliknya ada yang kurus, kerempeng, tapi anaknya banyak. Tapi sebenarnya tubuh kita itu cerdas. Kalau ada gangguan di sistem reproduksi, tubuh sering memberikan kode-kode rahasia atau sinyal fisik yang jarang disadari pria. Masalahnya kita sering abai dan merasa sehat-sehat saja. Nah, apa saja sih ciri fisik dan gejala yang menandakan seorang pria berisiko mengalami ketidaksuburan? Simak video ini ya, khusus buat yang berencana menikah atau yang sedang promil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat ya, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Topik hari ini sangat penting bagi para pria. Kita akan membahas tentang infertilitas atau ketidaksuburan, yaitu kondisi di mana pria belum berhasil menghamili pasangannya setelah 1 tahun mencoba berhubungan rutin tanpa pengaman ya, tanpa KB. Banyak pria baru sadar pas sudah nikah bertahun-tahun ya, padahal tanda-tandanya seringkali sudah muncul dari lama. Nah, tubuh kamu sebenarnya sudah teriak minta tolong ya, tapi kamu tidak dengar. Nah, apa saja sih sinyalnya? Ya, mari kita bahas satu persatu secara berurutan ya. Mulai dari yang dirasakan sampai yang dilihat. Yang pertama itu masalah fungsi seksual dan dorongan ya. Tanda pertama yang paling gampang dirasakan sehari-hari adalah perubahan pada fungsi seksual. Ya, harus tahu tingkat kesuburan dan juga kemampuan seksual itu ibaratkan dua sisi mata uang saling berkaitan. Coba jujur pada diri kalian sendiri ya, apakah kamu sering mengalami kesulitan untuk ereksi ya? Misalnya susah berdiri atau bisa berdiri tapi lembek ya, dan tidak bisa keras maksimal ya, atau kurang keras maksimal. Nah, ini bukan cuma masalah kejantanan ya di mata istri ya. Ini tanda kalau aliran darah ke organ reproduksi sedang macet. Nah, kalau jalan rayanya macet, ya nutrisi dan oksigen ke pabrik sperma pasti akan kurang optimal ataupun terhambat ya. Selain itu, perhatikan juga soal gairah ataupun libido. Normalnya pria itu punya dorongan alami, tapi kalau kamu merasa hambar ya, kemudian malas dan tidak tertarik sama sekali untuk berhubungan intim dalam waktu lama, jangan dianggap sepele. Itu tanda hormon testosteron kamu ya, ataupun bensin pria kamu itu sedang anjlok. Kalau bensinnya habis ya otomatis pabrik spermanya juga mogok kerja. Jadi cek dorongan seksual kalian yang masih normal atau hilang total. Yang kedua, kelainan pada bentuk dan ukuran testis. Setelah fungsi seksual, ya mari kita bahas langsung ke pusat produksinya, yaitu buah dakar ataupun testis. Hal yang wajib pria lakukan sendiri ya, saat mandi coba raba aset kalian ya. Perhatikan testisnya. Jadi testis pria itu ya, yang dewasa yang sehat itu ukurannya minimal sebesar buah kenari atau kemiri dan rasanya kenyal. Nah, tidak keras seperti batu dan tidak lembek seperti bubur. Nah, waspadai kalau kamu menemukan tanda yang menyimpang ya. Tanda yang paling sering adalah ukurannya yang menyusut ya. Kalau testis teraba kecil sekali dan sangat lembek, itu istilahnya atrofi testis. Nah, artinya jaringan penghasil spermanya sudah rusak ya, atau tidak berkembang. Atau coba raba bagian atasnya, kalau ada urat-urat yang bergerindil melingkar ya, kayak cacing, hati-hati itu namanya varikokel ataupun varises testis ya. Nah, jadi varises ini bikin darah itu menumpuk dan suhu testis jadi panas. Sperma itu musuhnya panas. Kalau pabriknya kepanasan gara-gara varises, jutaan sperma bisa mati seketika ya, bisa cacat. Yang ketiga, pembesaran payudara. Nah, jadi ini pada pria. Tanda ketiga ini sering bikin pria minder ataupun malu, tapi jarang sadar kalau ini gejala medis serius ya. Coba perhatikan dada kalian di cermin, kalau payudara tumbuh membesar menonjol dan agak nyeri saat disentuh seperti payudara wanita, itu bukan sekedar gemuk atau lemak ya. Nah, dalam dunia medis itu disebut dengan ginikomastia. Nah, jadi bedanya apa sama gemuk? Nah, kalau gemuk itu isinya lemak. Kalau ginikomastia itu benjolan kelenjar di balik puting ya. Ini adalah tanda alarm merah ya, bahwa tubuh kamu sedang kebanjiran hormon wanita atau estrogen dan kekurangan hormon pria atau testosteron.
Nah, ketidakseimbangan hormon yang parah ini efeknya fatal buat sperma. Produksi sperma akan dimatikan oleh tubuh karena bingung ya dengan hormon yang kacau ini. Yang keempat itu hilangnya rambut tubuh secara drastis. Nah, masih berhubungan dengan hormon ya, tanda selanjutnya ini masih kita lihat dari rambut ataupun bulu di tubuh ya. Pria secara alami identik dengan kumis, jenggot, bulu dada ya, ataupun bulu kaki. Nah, itu wajar karena efek hormon androgen. Tapi perhatikan perubahannya ya, kalau dulu kamu sering cukuran jenggot seminggu sekali ya. Nah, tapi sekarang sebulan sekali pun nggak tumbuh-tumbuh ataupun ya nggak maksimal ya. Atau tiba-tiba bulu ketiak dan juga bulu kemaluan rontok drastis sampai kulit jadi mulus licin seperti bayi. Nah, itu tanda bahaya ya, bukan bagus ya, bahaya. Ini artinya kadar testosteron kamu sudah sangat rendah ataupun hipogonadisme ya. Ingat rumus sederhananya, tidak ada testosteron berarti tidak ada sperma. Kondisi ini sering terjadi pada kelainan genetik tertentu. Jadi jangan senang dulu kalau bulu rontok ya, justru harus waspada. Yang kelima, kualitas cairan mani yang buruk ya. Jadi tanda terakhir yang paling nyata ya bisa dilihat langsung dengan mata saat ejakulasi. Coba perhatikan apa yang keluar. Nah, pertama soal jumlah, kalau volumenya cairannya sangat sedikit, kurang dari setengah sendok teh ya, atau malah kering sama sekali, kemungkinan besar ada sumbatan di salurannya. Nah, jalannya buntu, jadi spermanya tidak bisa lewat. Kedua, soal warna dan kekentalan. Sperma yang subur itu warnanya putih ke labu ya, atau kekuningan, dan teksturnya kental ya saat baru keluar. Nah, kalau warnanya bening transparan persis seperti air, ya itu ya encer pula ya. Nah, itu biasanya tanda kalau cairannya kosong, isinya cuma air pelumas, tapi tidak ada sel sperma di dalam sana. Ini indikator kuat jumlah sperma yang sangat rendah ataupun oligospermia ya. Nah, jadi teman sehat, kalau kamu merasakan salah satu tanda ataupun gabungan dari tanda-tanda tadi, ya tolong jangan menyangkalnya ataupun cuek ataupun denial ya. Nah, tubuh kamu sedang memberi sinyal SOS ya, jadi darurat ya, butuh pertolongan ini. Tapi jangan panik ya, jangan berpikiran yang aneh-aneh, nanti malah stres, malah sakit yang lain ya. Nah, jadi tidak subur itu bukan akhir segalanya ya, banyak kondisi di atas yang masih bisa diperbaiki ya, kalau ketahuan sejak dini ya, dilakukan penanganan sesuai dengan penyebab dan juga kondisi tentunya. Dokter bisa kasih terapi hormon ya untuk yang payudaranya membesar, atau operasi kecil untuk yang varikokel. Jadi yang penting ya, jangan telat periksa ke dokter ya. Nah, kalau dokter khusus pria itu dokter andrologi ya. Sekarang coba tulis di kolom komentar, ada nggak di sini yang pernah merasa khawatir gara-gara salah satu tanda di atas ya, atau ada yang punya pengalaman berhasil sembuh dan punya anak setelah terapi ke dokter. Nah, boleh di-sharing di kolom komentar ya, buat menyemangati teman-teman pejuang garis 2 lainnya. Jangan lupa like, jangan lupa share video ini ya ke grup keluarga ataupun ke sahabat-sahabat kamu. Jangan lupa subscribe juga untuk informasi kesehatan penting lainnya. Terima kasih yang sudah nyimak sampai habis. Kenali tubuhmu, selamatkan masa depanmu. Salam sehat, sampai jumpa.